Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atin Mumtaz dengan NRP 15202401 ingin menyelesaikan tugas keempat dari mata kuliah Sistem Operasi kelas BB. Langsung saja kita open Euler. Di sini saya memakai Oracle VirtualBox. Langsung saja step pertama. Di sini saya akan membuat folder utama. Saya ingin membuat folder dengan nama lab komputer. Langsung cd komputer untuk masuk ke folder utamanya. Selanjutnya, kita akan membuat 3 folder di dalam folder lab komputer. Di sini saya akan membuat yang pertama namanya kelas A, kedua kelas B. Jadi ketika kita mau membuat langsung beberapa folder, kita langsung saja masukkan nama folder tapi pakai spasi bukan pakai koma. Di sini saya membuat yang pertama kelas A, kedua kelas B, dan yang terakhir arsip. Langsung kita lihat. Nah, di sini sudah terbuat folder. Yang pertama ada arsip, kelas A, dan kelas B. Nah, selanjutnya saya akan membuat file laporan di folder kelas A. Langsung kita masuk dulu ke kelas A. Nah, setelah masuk langsung kita membuat di sini. Kita akan membuat file dengan perintah touch. Yang pertama saya ingin laporan 1 txt, lalu yang kedua laporan kedua, dan yang ketiga. Nah, setelah itu saya ingin memasukkan keterangan untuk masing-masing laporan. Di sini kita pakai perintah echo. Di sini saya isi dengan keterangan isi laporan 1. Nah, kita memakai lebih besar untuk memasukkan. Di sini saya ingin memasukkan laporan. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama, tetapi untuk laporan kedua. Kita membuatnya sampai ke laporan ketiga. Oh, di sini salah. Bentar, kita ulang. Isi typo. Nah, setelah sudah kita langsung lihat. Nah, sudah terisi ada 3 file, laporan 1, laporan 2, laporan 3 di folder kelas A. Selanjutnya saya ingin menyalin file kelas A ke kelas B. Di sini kita ingin menyalin yang pertama. Kita keluar dulu dari kelas A. Selanjutnya di sini saya memakai perintah cp. Nah, untuk memindahkannya kita ketik nama file yang ingin disalin, lanjut pakai slash, terus kita memakai star bintang. Setelah itu kita menuliskan nama file yang ingin kita simpan salinannya. Di sini saya ingin menyimpan di kelas B. Slash lagi. Oke. Sudah kita buktikan dengan melihat kelas B. Dan yap, tersalin ke kelas B. Baik, untuk selanjutnya saya ingin memindahkan file laporan 3 dari kelas A ke arsip. Di sini saya memakai perintah mv ketik file yang ingin dipindahkan. Di sini saya ingin memindahkan laporan ketiga. Langsung ke arsip slash. Nah, setelah itu coba kita lihat.
pembuktian kita lihat dulu untuk file di kelas A. Apakah sudah terpindah? Dah, sudah tidak ada laporan ketiga. Coba kita cek di arsip. Nah, oh iya salah. Nah, sudah terpindahkan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya ingin merename atau mengubah nama file laporan 2 di kelas B. Oke, saya memakai perintah mp, ketik nama folder slash nama file. Di sini nama file sebelum di rename atau nama file yang sekarang kita ketik lagi kelas B slash. Nah, di sini kita memasukkan nama yang baru untuk kan kita di sini merename, jadi kita masukkan nama baru yang awalnya laporan 2. Di sini saya ingin mengganti ke laporan fix.exe. Nah, mari kita cek kelas B. Nah, sudah terganti. Yang awalnya laporan 2 sekarang udah laporan fix. Baik, untuk selanjutnya saya ingin membuat catatan di arsip. Jadi file catatan di arsip. Oke, langsung saja di sini saya menggunakan perintah echo laporan hasil praktikum mingguan kita masukkan ke folder arsip untuk file catatan.txt. Nah, sudah. Ini untuk pembuktian kita melihat isi dalam file catatan txt di folder arsip. Ini ada keterangannya laporan hasil praktik mingguan, berarti kita sudah berhasil mengecho. Baik, untuk selanjutnya saya ingin menghapus laporan 1 di folder kelas A dengan perintah rm nama folder dan nama file. Coba kita cek. Nah, di sini sisa 1 dan saya ingin menghapusnya juga. Jadi kita ulang rm kelas A slash nama file laporan 2.txt. Coba kita cek ya. Nah, di sini tidak ada karena sudah terhapus semua. Baik, selanjutnya karena kelas A sudah tidak memiliki file, jadi saya ingin menghapus folder kelas A dengan perintah rmdir nama folder di sini kelas A. Nah, coba kita cek ya. Kita cek folder yang ada di folder lab komputer apa saja. Nah, yang awalnya yang di atas ada arsip kelas A kelas B, sekarang tersisa arsip dan kelas B saja karena kelas A kita sudah dihapus. Nah, selanjutnya saya ingin menyalin seluruh file isi kelas B ke arsip dengan perintah cp r nama file yang ingin disalin, nama folder yang ingin disalin, slash pakai bintang, terus ketikkan nama file yang ingin disimpan untuk salinannya, folder yang ingin menyimpan salinannya. Oke, sudah, langsung kita cek ls-1 arsip. Nah, ini sudah masuk. Karena tadi di kelas B ada laporan 1 txt, laporan 3 dan laporan fix, sedangkan di arsip hanya ada catatan. Sekarang sudah bertambah karena sudah menyalin file di kelas B ke arsip.
Selanjutnya saya ingin menampilkan seluruh isi folder. Karena kita sudah dalam folder, langsung saja ls min r. Nah, bisa dilihat di sini ada di dalam folder lab komputer ada folder arsip dan kelas B. Nah, untuk keterangan di arsip ada file apa aja? Ada catatan, laporan 1, laporan 3, dan laporan fix. Dan untuk di kelas B ada laporan 1, laporan 3, dan laporan fix. Nah, selanjutnya di sini saya ingin mengubah hak akses file. Oke, langsung saja ls-1 arsip slash. Jadi kita akan mengubah hak akses untuk file catatan di folder arsip. Di sini saya ingin memakai chmod 600 arsip. Nah, 600 ini keterangannya hanya saya yang bisa baca dan tulis. Jadi saya selaku owner folder ini, jadi saya hanya bisa baca dan tulis. Nah, selanjutnya saya ingin ubah lagi. Yang awalnya 600 saya ingin ganti ke 644. Arsip, nama file. Nah, 644 ini jadi saya bisa membaca dan tulis, grup, dan others hanya baca. Jadi selain saya hanya bisa membaca, tetapi saya bisa baca dan tulis. Selanjutnya untuk yang terakhir saya ingin jadi sini sama chmod. Di sini saya ingin mengganti ke angka 755. Nah, 755 ini bermakna jadi saya bisa membaca, menulis, mengeksekusi. Tetapi grup dan selainnya hanya bisa membaca dan mengeksekusi saja. Jadi dari awal sampai akhir yang bisa menulis hanya saya saja. Ini untuk perubahan terakhir. Bisa lah. Langsung kita lihat lagi. Nah, di sini sudah berubah. Jadi saya bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi, sedangkan grup atau yang lainnya hanya bisa membaca dan mengeksekusi saja. Jadi kuasa tulis hanya ada di saya sebagai owner. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun baik salah dalam ketikan, salah dalam pengucapan, salah dalam tutur kata, karena saya juga masih belajar. Baik, terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.